Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang eksponen ya. Nah, sekarang ya, kalian harus tahu ya, eksponen itu definisinya apa. Nah, ya. Jadi, ya, definisi dari eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Ya, jadi yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu apa? Ya, yaitu sebagai contoh nih, kalau misalkan ada 2 ya berpangkat 2, itu artinya bilangannya itu dikalikan sebanyak 2 kali ya. Jadi kalau misalkan ada bilangan A nih berpangkat n, artinya bilangan A itu dikali ya sebanyak n kali ya. Jadi dia akan kita kali terus, nah, sampai sebanyak n kali. Nah, ya, jadi itu adalah definisi dari eksponen. Nah, yang harus kalian ketahuin lagi bahwa di eksponen itu ada sifat-sifat yang mesti harus kalian kuasain ya. Kalau ingin ngejawab soal-soal SBMPTN harus tahu nih sifat-sifat dari eksponen ya. Nah, sifat-sifatnya apa aja ya? Yuk kita lihat dari yang pertama, yaitu jika kita punya suatu bilangan A berpangkat M ya, lalu kita kali dengan bilangan A berpangkat n. Jadi ya bilangan itu akan menjadi A berpangkat M ditambah n ya. Nah, lalu ya jika kita punya bilangan A berpangkat M, itu kita bagi ya dengan A berpangkat n. Ya, jadi ya bilangan A ini adalah bilangan basis ya. M dengan n itu bilangan pangkat. Jadi kalau misalkan kita bagi, maka pangkatnya ya kita kurang. Jadi M dikurang n. Nah, terus apabila kita punya bilangan ya A berpangkat M ya, lalu berpangkat lagi nih dengan N. Nah, artinya apa? Artinya pangkat dari bilangan itu kita kalikan. Jadi A berpangkat M dikali dengan N. Nah, selanjutnya ya jika kalian punya pangkat negatif. Nah, artinya apa? Ya, misalkan A berpangkat min M. Ya, artinya dia akan menjadi seper A berpangkat M. Nah, lalu ya jika kalian punya bilangan A berpangkat pecahan 1/M, ya artinya dia adalah bilangan berakar. Jadi dia adalah akar pangkat M dari A. Nah, jadi ya kalau misalkan kalian punya bilangan seperti ini, ada A nih berpangkat M per N, ya artinya apa? Artinya bilangan itu adalah akar pangkat N dari A berpangkat M ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kalau kalian ketemu dengan suatu bilangan perkalian A dikali dengan B berpangkat M ya, seperti ini. Nah, itu artinya apa? Artinya A itu berpangkat M dikali dengan B berpangkat M juga ya. Nah, selanjutnya jika kalian temu dengan bilangannya dibagi, jadi A di sini per B ya, per B berpangkat M. Nah, itu nilainya akan sama dengan A berpangkat M dibagi dengan B berpangkat M ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ya jika kalian ketemu dengan bilangan A berpangkat 1, itu sama dengan bilangan itu sendiri A ya. Nah, lalu kalau misalkan kalian ketemu dengan bilangan A berpangkat 0, artinya adalah sama dengan 1. Nah, itu adalah 10 sifat yang harus kalian ketahui jika kalian ingin menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan eksponen ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu apa? Yaitu tentang persamaan eksponen ya. Nah, ya kita masuk materi tentang persamaan dari eksponen ya. Nah, seperti ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan eksponen? Ingat ya, yang namanya persamaan itu ya, itu kita membandingkan ya. Jadi kalau membandingkan itu yang namanya kita membandingkan ya, maka akan ada minimal dua benda ya, atau dua hal. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jika suatu persamaan itu kita sebut sebagai ruas kiri ya, dan satu persamaan lagi itu adalah ruas kanan, maka ruas kiri akan sama dengan ruas
sebelah kanan ya. Jadi ruas kiri akan sama dengan ruas sebelah kanan. Nah, jadi dalam persamaan eksponen itu apa? Ya, yaitu ya langkah-langkahnya itu yang pertama ya, yang harus disamakan itu adalah kalian bisa menyamakan basisnya ya, bilangan yang atau bilangan pokoknya, atau kalian samakan pangkatnya ya, samakan bilangan berpangkat ya. Nah, jadi pada persamaan eksponen ya, kalian akan dapati dia seperti ini. Jadi jika kita punya A berpangkat fx nih ya, dia akan sama dengan A berpangkat gx. Nah, maka ini adalah sifat dari ya, dimana basisnya adalah sama ya. Maka ketika basisnya sama, otomatis ya pangkatnya fx itu akan sama dengan pangkat gx. Nah, ya. Nah, lalu gimana jika pangkatnya berbeda? Ya, kalau pangkatnya berbeda, maka basisnya harus kalian samakan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan basisnya berbeda, misalkan kita punya A berpangkat fx ya. Nah, lalu kita punya B nih, tapi pangkatnya sama. Nah, maka ya, basisnya A itu akan sama dengan B. Itu adalah persamaan eksponen. Ya. Nah, materi selanjutnya itu tentang pertidaksamaan dari eksponen ya. Nah, ini adalah pertidaksamaan dari eksponen ya. Oke. Nah, jadi ya, kalau kita berbicara pertidaksamaan, maka ya kita akan sering menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu ini kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan ya, lebih dari atau sama dengan ya. Ini adalah tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan ya, kalian harus lihat ya, jika kita punya suatu pertidaksamaan A berpangkat fx nih ya, lalu tandanya kurang dari atau lebih dari suatu bentuk eksponen A berpangkat gx. Nah, jadi dalam hal ini ya, kita punya bilangan yang basisnya sama ya, tapi tandanya kurang dari atau lebih dari. Nah, maka untuk menyelesaikan soal yang seperti ini ya, kita harus lihat nilai dari basis kita ya. Ketika basis kita merupakan persamaan pecahan ya, seperti ini ya, dimana dia dari 0 sampai 1 ya, dia merupakan pecahan, maka ya pangkat kita ketika turun dia akan berubah tanda. Jadi kalau dia kurang dari, dia akan menjadi lebih dari ya. Kalau dia lebih dari, dia akan menjadi kurang dari ya. Nah, jadi ketika pangkatnya turun, dia akan berubah tanda ya. Terus yang kedua, pada pertidaksamaan juga ya, jika bilangan basis kita itu lebih dari 1 ya, ya misalkan 2 pangkat atau 3 pangkat, maka ketika pangkat kita turun, itu dia akan tetap ya. Jadi tanda pertidaksamaannya tidak akan berubah kalau misalkan bilangan basis kita lebih dari 1. Nah, seringkali kita dapatin ada pertidaksamaan dengan bentuk seperti ini ya. Jadi kalian seringkali dapetin ada bentuknya A berpangkat fx misalkan ya. Terus ini berpangkat 2. Nah, terus ditambah lagi misalkan dengan B misalkan dikali A berpangkat fx ya. Lalu ditambah C, ini sama dengan 0 ya. Jadi ya, seringkali kita dapetin suatu bentuk ya, persamaan eksponen yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ya, baik tandanya sama dengan ya, maupun mungkin tandanya kurang dari atau lebih dari ya. Nah, jadi gimana cara penyelesaian bentuk seperti ini? Nah, cara penyelesaiannya adalah kita bisa misalin ya. Jadi kita misalkan ya, kita misalkan apa, A berpangkat fx itu kita ganti menjadi variabel lain, misalkan apa, nah, kita ganti misalkan variabel y ya, kayak gitu, sehingga nilai ya, bentuk persamaan atau pertidaksamaan kita tadi ya, kalau ini sama dengan ya, jadi dia akan menjadi y kuadrat ya ditambah b dikali y ditambah c sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi metode untuk penyelesaiannya ya, itu ya kita bisa gunain apa? Pertama, kita bisa gunain pemfaktoran ya. Jadi kalau pemfaktoran itu
kita jadiin dia 2 faktor ya. Misalkan dia menjadi Y plus P dan Y plus Q. Nah, jadi kalian harus udah mahir ya pemfaktoran ya, untuk bisa menyelesaikan bentuk yang persamaan eksponennya seperti ini ya. Atau kalian bisa gunain melengkapkan kuadrat ya, tapi ini jarang sekali ya kita gunakan ya, karena biasanya kita lebih sering menggunakan pemfaktoran ya. Atau kalau misalkan kamu sulit memfaktorkan, kamu bisa gunain rumus ABC. Nah, jadi rumus ABC ini ya kita akan dapat kalau dia Y ya. Jadi Y12 itu adalah ya, min B plus minus akar D ya. Nah, jadi min B plus minus akar D per 2A ya. Nah, jadi ya sekian materi eksponen pada hari ini. Kita akan ketemu pada materi berikutnya ya. Salam No Plus.